Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Orang-orang yang beruntung. Saudara menyimak arti kata beruntung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 3. Arti yang pertama adalah berlaba, mendapat laba. Contoh, bagaimana dapat beruntung kalau ongkos angkutnya saja sudah mahal sekali? Yang kedua, bernasib baik, mujur, bahagia. Contoh, yang beruntung dapat mengenyam pelajaran di bangku sekolah dengan cuma-cuma. Dan arti yang ketiga adalah berhasil. Maksudnya usahanya, karirnya, dan sebagainya tidak gagal. Saudara, sedangkan kata beruntung kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, tentu konteksnya bagi bangsa Israel. Dikatakan beruntung ketika mereka taat dan setia melakukan segala ketetapan dan perintah Allah. Dan keberuntungan itu ditandai dengan keberhasilan atas apa yang diinginkan atau dilakukan. Juga menang dalam perang, seperti bisa kita baca dalam Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Juga dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Memang demikian, saudara. Beruntung dalam konteks bangsa Israel yang hidupnya dalam bayang-bayang penindasan bangsa asing. Mereka memang membutuhkan berkat-berkat jasmani. Maka Allah mewujudkan keberuntungan mereka melalui berkat-berkat jasmani, seperti juga panen yang berhasil atau turunnya hujan. Dengan demikian, bangsa Israel bisa mengenal Allah yang benar, yaitu Allah yang disembah nenek moyangnya, yang dikenal sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Itulah orang-orang beruntung versi umat Perjanjian Lama. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita, umat pilihan Allah yang hidup dalam Perjanjian Baru? Kapan kita dikatakan beruntung? Saudara, kalau kita teliti membaca kitab Perjanjian Baru, hampir tidak kita temukan kata beruntung. Saudara ingat, kalau tadi menurut KBBI, beruntung memiliki arti salah satunya adalah mujur, bernasib baik, tidak gagal. Kata yang mendekati makna itu adalah tidak celaka. Nah, dalam Perjanjian Baru banyak kita temukan kata celaka. Jadi tentu orang yang beruntung adalah orang-orang yang tidak celaka. Siapakah mereka? Saudara, banyak kata celaka dikaitkan dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka dikatakan celaka karena mereka menolak kerajaan surga. Seperti bisa kita baca dalam Matius 23 ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu,
orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Yang kedua adalah orang-orang yang akan mengalami siksaan kekal di api neraka, seperti yang berulang-ulang dituliskan di kitab Wahyu. Salah satunya di Wahyu 18 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, "Celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu." Jadi dari kedua ayat tadi sangat jelas menggambarkan apa yang dimaksud celaka atau tidak beruntung bagi orang-orang yang hidup dalam masa perjanjian baru, saudara. Kenapa orang-orang seperti itu dikatakan celaka atau tidak beruntung? Jawabnya karena ditolak oleh Allah. Orang yang ditolak oleh Allah pasti akan celaka karena terpisah dari Dia untuk selama-lamanya. Binasa, saudara. Binasa di api kekal. Oleh sebab itu, ini peringatan bagi kita semua agar jangan sampai kita juga ditolak nantinya. Kita harus menjadi orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung bukan berarti harus kaya, terpandang, sukses dalam hal studi atau karir, berhasil dalam usaha, pekerjaannya, bukan sebatas itu, saudara. Kalau itu beruntung versi dunia. Tetapi apalah artinya kita beroleh seluruh isi dunia kalau jiwa kita binasa, kata firman Tuhan. Ya saudara, tetapi kita harus tahu, orang yang melakukan kehendak Bapa itulah orang yang beruntung. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Sangat jelas, saudara, kita akan kembali bersatu dengan Bapa, kita akan masuk ke dalam kerajaan surga, kita akan menjadi orang-orang yang beruntung ya ketika kita melakukan kehendak Bapa. Sebab itu jadilah orang-orang yang beruntung, saudara. Berjuanglah dengan setia, dengan tekun untuk mengerti dan melakukan kehendak Bapa, supaya kelak kita mendengar Bapa berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Bukankah itu suara yang paling merdu yang kita nanti-nantikan, saudara? Amin. Tuhan Yesus memberkati.